Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita memulai pembelajaran daring, belajar dari rumah. Insya Allah hari ini Ibu akan memberikan materi bab 2 untuk pertemuan yang kedua, untuk minggu kedua. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai, dan jangan lupa nanti kalian isi absensi kehadirannya. Dan selanjutnya Ibu akan membahas tentang materi bab 2, yaitu tentang bab 2 itu tentang berprasangka baik, husnudon. Dan Ibu buatkan peta konsep agar kalian bisa lebih mudah memahaminya. Berprasangka baik, husnudon. Nanti kita ambil dari Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon. Terus nanti ada hadisnya tentang husnudon juga. Ada hikmah dan manfaat husnudon. Ada perbedaan husnudon, ghibah, buhton, dan fitnah. Selanjutnya kita bahas yang pertama itu adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 12 tentang husnudon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita bahas kajian ilmu tajwidnya. Lafadz yang pertama yaitu katsiran minadh-dhonni. Di situ terdapat bacaan idgham biguna karena ada hukum tanwin bertemu dengan huruf mim. Katsiran minadh-dhon. Selanjutnya ada bacaan ayyakula, idgham biguna. Kenapa dikatakan idgham biguna? Karena di situ ada hukum nun mati bertemu dengan huruf ya. Selanjutnya maitan fakarihtumu, ada hukum ikhfa karena ada tanwin bertemu dengan huruf fa. Selanjutnya ada bacaan tawwabur rahim. Hukum tajwidnya adalah idgham bila guna.
Tanwin bertemu dengan huruf ro. Selanjutnya kita bahas terjemahan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah mengguncingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kita bahas selanjutnya yaitu isi dan kandungan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Yang pertama, ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya yang membimbing umat Islam agar memiliki akhlak yang baik, yakni akhlak kepada Allah, Rasulnya, dan kepada sesama umat muslim maupun non-muslim, dari akhlak kepada lingkungan atau alam sekitar. Yang kedua, akhlak mulia merupakan pondasi bagi komunitas umat Islam. Akhlak bertujuan untuk menyucikan hati dan jiwa, memperbaiki, menuntun dan memperindah sikap dan perilaku pribadi muslim dalam menata pranata sosial sehingga terwujud tata pergaulan yang harmonis, damai, dan sejahtera. Yang ketiga, ayat ini mengantar kepada sebuah tatanan, aturan, atau norma kemasyarakatan yang damai, tenang, dan sejahtera. Oleh karena itu, setiap pribadi harus menjauhi secara sungguh-sungguh prasangka buruk antara satu dengan yang lainnya. Ayat ini juga menjelaskan tentang mengukuhkan prinsip dalam tatanan hukum di Indonesia dengan istilah praduga tidak bersalah, yakni seseorang belum dinyatakan bersalah sebelum terbukti kesalahannya. Yang kelima, ada dua perilaku tercela lain yang harus dijauhi, yakni ghibah dan tajasus. Makna ghibah adalah menyampaikan atau menyebut sifat atau hal atau keadaan orang lain yang tidak hadir tentang sesuatu yang tidak disenanginya. Tajasus adalah mencari-cari aib dan kesalahan, membuka rahasia yang semestinya ditutupi, atau usaha mencari tahu secara rahasia. Ibu buatkan stiker di sini ada The Amazing Husnudon. Husnudon itu membawa sebuah kebaikan karena selalu berpikir positif apapun yang dihadapinya. Selanjutnya, dalam penerapan husnudon terbagi tiga, yaitu husnudon kepada Allah, husnudon kepada diri sendiri, dan husnudon kepada sesama manusia. Husnudon kepada Allah, manusia telah diberi kehidupan dengan berbagai kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sinar matahari, udara, air, tumbuhan, dan hewan. Oleh karena itu, tidak ada sikap yang patut dipersembahkan kecuali husnudon kepadanya, yaitu berprasangka baik kepadanya dengan mensyukuri apa yang ada diberikan berapapun banyaknya dan seperti apapun bentuknya, tanpa membandingkan dengan yang lain, yang justru akan mengurangi rasa nikmat dan rasa syukur itu sendiri. Husnudon yang kedua adalah husnudon kepada diri sendiri. Husnudon kepada diri sendiri erat kaitannya dengan sifat percaya diri. Kita yakin bahwa diri kita sanggup mengerjakan banyak hal. Kita merasa bahwa apa yang kita miliki sebagai manusia adalah yang terbaik diri kita. Dengan demikian akan tercipta ketenangan dan kedamaian dalam hati serta kemudahan dalam belajar dan bekerja. Husnudon yang ketiga adalah husnudon kepada sesama manusia. Husnudon kepada sesama manusia berarti berbaik sangka terhadap apapun yang dilakukan orang lain atas dasar ketidaktahuan atau kepastian. Dahsyatnya berbaik sangka, karena dengan berbaik sangka hidup kita akan lebih tenang, lebih nyaman, dan akan lebih damai hati kita. Selanjutnya,
Kajian tentang hadisnya yaitu tentang husnudon. Bacaan dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, jauhilah prasangka buruk karena prasangka buruk adalah sedusta-dustanya perkataan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya makna kata iyyakum. Maknanya adalah jauhilah. Az-zonna prasangka, artinya prasangka. Akdzabu dusta. Al-hadisi perkataan. Selanjutnya kita akan bahas tentang hikmah dan manfaat husnudon. Sama seperti perilaku terpuji lainnya, maka husnudon pun memiliki hikmah juga manfaat, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kemuliaan di sisi Allah. Yang kedua, hidup jauh lebih tentram sebab hati tenang dan pikiran selalu baik dan positif. Yang ketiga, orang yang berprasangka baik akan senantiasa berpengharapan baik, optimis sehingga giat dalam berusaha. Yang keempat, dijauhkan dari hal-hal buruk seperti rasa pesimis, tidak ikhlas pada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, hasud, dengki, iri dan lain sebagainya. Yang kelima, dengan husnudon seseorang akan lebih mudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, husnudon membantu kita untuk senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh, mendapat kecintaan dari sesama manusia karena mereka yang husnudon adalah pribadi yang menyenangkan dan menenangkan. Selanjutnya kita akan bahas tentang perbedaan husnudon, ghibah, buhton, dan fitnah. Husnudon bermakna prasangka yang baik. Asal kata husnudon adalah hasan yang artinya baik serta zon yang artinya adalah prasangka. Ghibah maknanya adalah berguncing, yakni membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain yang tak disenanginya apabila orang tersebut mengetahui. Buhton adalah membicarakan kekurangan atau keburukan orang lain yang tidak benar atau hanya mengada-ngada. Buhton pada dasarnya sama saja dengan ghibah, mengguncingkan kekurangan, keburukan orang lain. Meski begitu pada ghibah, keburukan atau kekurangan tersebut benar, sementara pada buhton adalah dusta. Buhton ini bertujuan untuk menghancurkan martabat seseorang di mata manusia lainnya. Fitnah diartikan sebagai berita bohong yang sengaja diada-adakan dan disebar dengan tujuan untuk menghancurkan seseorang. Secara harfiah, arti dari kata fitnah sendiri dalam bahasa Arab adalah cobaan, bencana, kekacauan, dan sebagainya. Belajar, usaha, dan doa semangat 45. Hasil dari ilmu adalah tindakan bukan pengetahuan. Jazakumullahu khairan.
Terima kasih anak-anakku untuk pertemuan kali ini, untuk materi bab 2. Semoga bermanfaat, kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf, tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.